hari yang diberikan dengan limpahnya. Betapa sulit pun jalan hidupnya, mereka setia pada Tuhannya. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Harian HKBP pada hari ini hari Rabu, tanggal 2 Juli 2025, diambil dari 1 Korintus 11 ayat 11 sampai ayat 12. Marilah kita mendengar bacaan nats renungan kita pada hari ini yang akan dibacakan oleh anak remaja Huria kita. Nats renungan hari ini hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 diambil dari 1 Korintus 11 ayat 11 sampai dengan 12. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan, sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Di bahasa Batak didok, asal ma di bagasan Tuhani nasida dada buru-burui, sopadohot bawai, songoni nang bawai, sopadohot buru-burui, Aymar haroroan buru-burui, sian bawa, lao songoni do bawa, sian buru-burui, alai sian debata do saluhut nai. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih atas bacaannya di hari ini. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang tertulis di Kejadian 2 ayat 21-25, bahwa manusia yang pertama diciptakan adalah laki-laki, dan Tuhan menjadikan perempuan yang menjadi penolong yang sepadan dengan laki-laki diambil dari tulang rusuk laki-laki. Berdasarkan inilah Paulus memberikan pengajaran kepada jemaat di Korintus, supaya setiap orang dapat saling mengenal siapa dirinya di antara jemaat, supaya tidak terjadi kekacauan. Apa yang telah diatur hikmat Tuhan atas kehidupan manusia haruslah kita taati. Jika Tuhan menjadikan kita sebagai seorang laki-laki, maka taatilah dengan hidup layak sebagai seorang laki-laki, dan demikian juga sebagai seorang perempuan. Paulus hendak mengingatkan bahwa pertemuan jemaat adalah untuk membangun persekutuan yang saling membangun di dalam Tuhan, bukan menjadi tempat penonjolan diri, merasa lebih dari orang lain. Seorang perempuan bisa berdoa dan bernubuat dalam pertemuan jemaat, namun jangan sampai melepas tudung di kepalanya, sebab tudung di kepala bagi perempuan pada masa itu adalah tanda penundukan kepada suami mereka. Jika seorang perempuan dapat berdoa dan bernubuat, maka hal itu tidaklah dilarang. Tetapi jangan mereka sampai melanggar norma kesopanan, dan jangan sampai seorang perempuan itu merasa menjadi lebih unggul dari laki-laki karena kemampuannya.
Jika Paulus mengajarkan supaya jemaat perempuan di Korintus tetap mengenakan tudung kepala, bukan artinya Paulus menyetujui bahwa perempuan itu lebih rendah dari laki-laki, seperti budaya ketika itu yang merendahkan perempuan. Namun Paulus mau mengajarkan supaya pemakaian tudung kepala itu dilihat dari kacamata iman Kristen, bahwa tudung kepala itu adalah tanda wibawa. Dengan mengenakan tudung kepala, seorang perempuan telah menjaga wibawa laki-laki sekaligus juga menjaga wibawanya sendiri sebagai seorang perempuan untuk dapat saling menghormati dan menghargai dengan tidak merendahkan seorang dengan yang lainnya. Kita tidak bisa melanggar apa yang telah Tuhan tetapkan dari mulanya, bahwa laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki, bahwa manusia yang pertama diciptakan adalah laki-laki, dan Tuhan menjadikan perempuan yang menjadi penolong yang sepadan dengan laki-laki diambil dari tulang rusuk laki-laki. Rasul Paulus hendak mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa menolak bahwa pada hakikatnya laki-laki dan perempuan itu memanglah berbeda. Namun, perbedaan itu bukan untuk membedakan derajat manusia, tetapi perbedaan itu adalah untuk saling melengkapi bagi kebaikan hidup manusia. Sebab laki-laki dan perempuan sama di hadapan Tuhan sebagai manusia ciptaannya. Jika Tuhan memberikan kita hidup sebagai seorang laki-laki ataupun perempuan, maka kita harus mensyukurinya kepada Tuhan dengan penuh hikmat. Laki-laki dan perempuan tentu memiliki perbedaan dari kekuatan fisik, emosi, demikian juga dengan peran laki-laki dan perempuan dalam sosial dan budaya, terlebih juga perintah Tuhan. Maka kita selayaknya harus berhikmat dalam membawakan diri kita untuk kebaikan bersama, baik di keluarga, gereja, dan masyarakat. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukan untuk dipertentangkan, tetapi harus dapat saling menghargai. Tuhan menjadikan manusia laki-laki dan perempuan adalah untuk saling melengkapi dan saling mengasihi. Jika seseorang memiliki kemampuan lebih dari orang lain, jangan itu menjadi alat untuk merasa diri lebih dari orang lain dan merendahkan sesamanya. Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah prinsip yang harus dipegang setiap orang dalam hubungannya dengan sesamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kami pun bersyukur atas berkat dan ciptaan yang Kau telah berikan bagi umat manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan adalah sama di hadapan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkaulah yang memberikan hikmat bagi kami, agar kami bisa saling menghargai, bisa saling mengisi, sehingga semuanya berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih juga ya Bapa atas hari-hari yang dapat kami lewati. Kiranya Engkaulah yang selalu menyertai kami, agar kami dapat menjalani hari-hari kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami dan yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Demikian juga kami bersyukur karena Engkau telah berikan waktu kepada kami untuk kami dapat kembali berkumpul dengan anak-anak kami yang selama ini merantau di luar kota untuk menuntut ilmu. Dan dikarenakan hari libur perkuliahan mereka pun kembali dan kami dapat berkumpul kembali dengan penuh dengan sukacita. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring dikarenakan dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit.
terkhusus Amang Jainur Manurung yang saat ini sedang sakit. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan kesembuhan baginya, agar segera dapat kembali beraktivitas dan dapat berkumpul dengan keluarga dengan penuh dengan sukacita. Terima kasih juga ya Bapa atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di sorga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.